Jangan merasa terlambat. Kalaupun hari ini misalkan ini suara kami, suara saya, suara Akang nyampe kepada para pengambil kebijakan, Ya harus segera itu evaluasi. kaji ulang. Ini kan ide brilian Pak Presiden. Ya. Termasuk itu kan koperasi. Kenapa tidak dicek bahasa Sunama diadu maniskan? Betul. Ya. Anak saya di SD itu, anak saya di SMP itu, anak saya di SMK itu. Piraku ku urang dileutikan dagingna. Benar. Piraku mere sayurna misalkan anggap ambil sekirana rada basi, pasti mereka akan berpikir, nah itu dah dengan anak kurang. Sing maksimal. Bukan profit oriented atau bukan berarti tidak harus dapat keuntungan. Bagaimana caranya harga tertinggi sejahtera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 sampurasun. Ketemu lagi di channel Pikirkan Rakyat, berpikir merdeka, rakyat bicara. Dalam kesempatan ini kita mengundang salah satu tokoh dari Kabupaten Tasikmalaya, yang kebetulan beliau ini sekarang menjabat kepala desa di Mandala Mekar. Sebetulnya beliau ini dulunya itu aktivis juga. Beliau akan berbicara tentang persoalan yang memang sekarang lagi marak. Maraknya bukan marak positif, malah negatif yang muncul di permukaan. Salah satunya tentang MBG, Kang. Ya. Nah, persoalan MBG ini kan sampai detik ini belum kelihatannya, makin lama munculnya MBG, makan bergizi gratis itu justru banyak persoalan. Di sisi lain misalkan salah satu persoalan kemarin saja saya melihat berita di salah satu TV nasional, keracunan misalkan. Kok bisa sampai seperti itu? Terus hal-hal yang lebih spesifiknya lagi tentang regulasi, kan. Regulasi MBG itu seperti apa di lapangan, yang Akang sebetulnya mah Kang Lupti ini sangat bersentuhan sekali. Karena apapun alasannya, Kang Lupti ini sebagai kepala desa di salah satu, di Mandala Mekar lah, salah satunya. Alfi, Kang. Lupti, Alfi, bukan Raffi Ahmad, Alfi Ahmad. Alfi Ahmad. Kang Alfi ini kan itu, apa namanya, sebagai kepala desa. Yang mau tidak mau, itu sangat bersentuhan sekali dengan objek penerima MBG ini. Terus di lain lagi kita berkembang saja, karena memang banyak persoalan, kayak misalkan ada satu komunitas yang tidak tersentuh oleh MBG, padahal komunitas itu juga komunitas bangsa, sebagai warga, dan warga itu memang harus dilindungi apapun alasannya. Tidak ada alasan lain. Sebagai warga negara Indonesia harus dilindungi oleh negara, tapi ternyata itu tidak sampai. Nanti kita berkembang lah. Nah, fenomena itu apa tuh, Kang? Salah satunya kan yang menarik itu yang ini, Kang, yang apa namanya? Saya dapat simpulan ternyata MBG ini menguntungkan salah satu pihak gitu. Jadi yang untung, yang kaya makin kaya, katakanlah seperti itu, yang miskin ya makin terpuruk dengan adanya ini. Gimana tuh, Kang? Baik, terima kasih, Kang. Alhamdulillah, Wilujeng. Memang saat peluncuran atau ide itu digagas oleh Presiden kita yang baru, kami merasa bangga gitu dengan perhatiannya yang disambut dengan sukacita lah ya. Sangat, ya. Akan tetapi tentu ide itu perlu regulasi yang jelas. Ya, untuk memayungi atau bagaimana caranya agar membuat sebuah sistem di mana tujuan itu tepat sasaran. Ya, gitu.
Kalau makan bergizi gratis itu tujuannya bagaimana memberikan makanan asupan gizi yang baik kepada anak-anak, kepada ibu-ibu hamil misalkan gitu kan. Nah, maka barangkali ini juga harus bagaimana sistemnya agar Ya, betul-betul nyampe satu. ya. Kedua, kalau dikaitkan dengan semangat Pak Presiden kita yang baru ini, alhamdulillah, karena tujuannya bagaimana melawan kapitalis atau bagaimana agar betul-betul ekonomi kerakyatan itu muncul, apalagi dengan impres koperasi merah putihnya gitu Hmm, kan. hmm. Nah ini kan ketika melihat di lapangan hari ini, saya melihat ada hal yang tidak tepat gitu. Di Karena mana tuh? jadi kayak gini, seperti misalkan diregulasi di mana satu yayasan itu boleh punya beberapa dapur. Misal. Dan dapur ini hari Bentar dulu. Yayasan, maksudnya ada yayasan itu gimana? artinya, Tiba-tiba muncul yayasan MBG, muncul yayasan Ya. gimana tuh? artinya gini, ketika pendaftaran ya masuk dulu ke link bahwa pendaftar itu misalkan yang akan menyelenggarakan bergizi MBG itu kan ada satu lembaga atau badan hukum. Misalkan, ya. Oh, Nah, ya, itu apapun juga namanya. ya. Bisa Yang penting yayasan, bisa legal lah apa, gitu ya, ya. legalnya jelas. Nah, ini diperbolehkan untuk mempunyai beberapa dapur di beberapa tempat. Nah, ini yang barangkali akhirnya orang itu membuat titik gitu kan. Ini punya saya. Jadi nyirian lapak gitu kan. Oke. Nah, sementara yang punya akses seperti itu kan ini perlu juga dikaji, perlu dievaluasi. ya. Untuk supaya agar misalkan nama satu lembaga atau badan hukum tersebut misalkan membuat sebuah titik di kecamatan anu, per kecamatan harus berapa kuotanya misalkan sesuai dengan ada berapa sekolah di situ. Radius 6 km ya dari dapur itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah esensi daripada menghidupkan ekonomi rakyatnya Hilang. itu nggak kena. Oh iya, Pak. Karena akhirnya tetap dipegang oleh orang-orang Ya, pemodal-pemodal besar. artinya misalkan yayasan di salah satu tempat, misalkan di Singaparna, Oke. misalkan yayasannya di Singaparna, tiba-tiba mengcover makanan Dapur bisa di Salopang, misalnya bisa di Karangnunggal. Kenapa tidak misalkan mempergunakan yayasan-yayasan yang ada di tempat di situ? Nah, justru regulasi itu yang nggak ada. Oh, Atau kalau menurut saya, kenapa tidak? Udah aja diadu maniskan dengan program Pak Presiden yang amat sangat fenomenal, yaitu Koperasi Merah Putih. menarik. Jadi kalau misalkan tadi, ya maaf ya, plafonnya itu misalkan 3 miliar. Hari ini kan orang pada bingung, bagaimana cara pengembalian misalkan. Kalau MBG jelas kan, pasti bisa mengembalikan. Karena dananya jelas. Oke. 10.000 untuk makanan. Ya, pasti dari situ juga ada keuntungan mungkin ya dari sayur dan segala macam yang itu harus bersumber daripada BUMDes yang ada misalkan. Suppliernya. Terus kedua misalkan, ada yang 3.000-nya itu untuk misalkan sewa listrik, pekerja, bayar pekerja, gitu kan. Jelas juga dari situ kan jelas akan ada keuntungan dan sifatnya akan mempekerjakan orang. Betul. Ya. Nah, kalau itu saya yakin yayasan siapapun akhirnya pasti tetap mengerjakan orang. Tapi misalkan dengan sewa tempat ada Rp2.000 lagi misal, karena 15.000 totalnya. Yang 10.000 untuk makanan, 3.000 untuk tadi pekerja dan sewa listrik. Karyawan lah ya. Oke. Terus yang 2.000 untuk sewa tempat. Nah ini kan yang sewa tempat ini kan kalau misalkan betul di koperasi, misalkan sekalian, saya yakin dengan pelapon yang diberikan pinjaman tersebut, yakin kan itu akan jadi kekuatan atau keyakinan atau kepastian bisa mengembalikan. Tapi kalau hari ini misalkan diberikan kepada satu badan hukum yang akhirnya bisa mengcover beberapa dapur misalkan, otomatis berarti kan perekonomian tetap dikendalikan oleh hanya beberapa orang. Iya. Nah ini barangkali yang saya yakin walaupun ini suara hanya dari desa, gitu ya, juga suara rakyat kecil, kenapa tidak gitu kan? Tidak perlu malu lah para pengambil kebijakan mengevaluasi ulang, walaupun ini misalkan baru diluncurkan, yang kenapa tidak kalau diamandemen lagi peraturan itunya gitu kan? Sehingga nanti bisa benar-benar
ada sinergi Ya. antara bagaimana menghidupkan ekonomi rakyat dengan uang yang dikucurkan jelas oleh pemerintah tentang MBG tersebut tadi. Sehingga bisa tercover lah dan bisa terpekerjakan lah, atau koperasi itu bisa bergerak. Ya, kalau misalkan ini saya tidak Berkolaborasi dengan tidak membahas tentang koperasi merah putih, tapi akan lebih baik. koperasi apapun lah yang berada di ruang lingkup desa itu misalkan. Iya, Benar. karena pemikiran Pak Presiden kita hari ini kan bagaimana agar ada perlawanan arah perekonomian yang akhirnya justru dari kota ke desa. Betul, Gitu lah. betul. Nah, tapi dengan pola yang hari ini Ya kota. dilepas, otomatis orang kota lagi. Iya, betul. Gitu kan. Orang desanya ya hanya korban. penerima manfaat aja. Korban. Gitu. Malahan bukan hanya penerima manfaat, buktinya bisa jadi korban. Contohnya misalkan makanan-makanan yang tadi dibilang di awal itu banyak yang keracunan. Kalau misalkan dikelola oleh teman-teman yang ada di desa lah, katakanlah seperti itu, ya mungkin akan tidak terjadi itu, karena ya misalkan secara pembiayaan itu pun akan bergulir, dan masyarakat di desa itu akan berdaya dari ekonominya, dari ininya, dari segala macamnya. Ya berarti itu mah MBG ini program rakyat itu hanya sebatas penerima manfaat, satu itu. Terus kedua, perekonomian justru kalau menurut saya kalau memang seperti ini tidak akan bergerak. Ya, saya kembali lagi. Tidak akan bergerak. Kalau tadi diserahkan kepada Koperasi Merah Putih ya, Oke. pekerja di satu dapur itu 50 orang. 3 orang itu adalah hak prerogatifnya pemerintah. Ya, misalnya kepala gizi ya, atau manajernya di situ yang katanya digajinya sampai 8 juta misalnya. Tapi yang 47 orangnya itu pasti mempekerjakan masyarakat sekitar dong kan. Iya, betul. Setidaknya ada 47 orang tuh orang desa situ Betul. yang akan bisa terhidupi gitu. Betul. Ada gajinya. Betul. Saya yakin minimal UMR dengan 3.000 tadi, dengan 3.000 rupiah kali 3.500 porsi per hari, saya yakin itu jadi kehidupan kan. Betul. Nah, jadi makanya Mendongkel ekonomi. jangan merasa terlambat. Kalaupun hari ini misalkan ini suara kami, suara saya, suara Akang nyampe kepada para pengambil kebijakan, Ya harus segera itu evaluasi kaji ulang kembali. agar memang ini kan belum keseluruhan nih, masih banyak sekarang daftar orang lari ke sana kemari, mana orang nyirian lah dapur nu di dieu nu di dapur orang kene geus pela pake gudang si anu tanya dapur si anu padahal mun urang-urang kene. Nah, ini juga barangkali harus ada evaluasi. Oh iya iya. Intelijen harus bergerak dong, harus paham bahwa ini harus tersampaikan kepada pengambil kebijakan, karena subhanallah kan, bahwa hari ini presiden itu berpikir tentang bagaimana perekonomian rakyat, gizi rakyat dan sebagainya. Lagi-lagi ketika misalkan regulasinya atau SOP-nya atau pedoman umum untuk melaksanakan program itu misalkan tidak selektif gitu kan, akhirnya tujuan melenceng. Iya. Gitu. Iya, kalau boleh saya berpendapat, niatan yang memang luar biasa presiden itu tidak berbanding lurus dengan kelakuan yang di bawahnya. Kalau tadi memang ada bocoran-bocoran seperti itu. Niatan yang luar biasa sebetulnya. Ingin misalkan, ya kalau boleh saya ngomong, ingin misalkan anak-anak itu zero stunting misalkan dengan asupan MBG itu, terus menjelang bonus demografi menjelang 45 dan dibina sedemikian rupa. Tapi kalau perilakunya misalkan di sini perilaku bajingan, kalau boleh saya bilang seperti itu, ya artinya khianat atau artinya presiden yang mempunyai gambaran yang luar biasa begitu tidak ditangkap oleh orang-orang yang memang di sini ada kepentingan yang tadi dibilang bahwa untuk mendongkel ekonomi kerakyatan yang ada di desa itu juga tidak sampai. Apalagi gizinya, misalkan gizinya kemarin banyak kasus, dan kasus itu bukan hanya sekali.
Jadi ya dengan 10.000 katakanlah untuk makanan, kalau digarap oleh desa, oleh masyarakat desa di situ mungkin akan lain ketimbang misalkan digarap oleh dalam tanda petik ya orang yang bisnis katakan. Kalau saya ini cenderung bisnis, Pengusaha besar ya akhirnya yang di dalam itu. kapitalisme. Ya itu makanya ya ketika namanya pengusaha kan apapun alasannya sekecil apapun itu yang dipikirkan tuh untung. Sementara di sisi lain presiden itu bukan untung rugi berpikir tapi aset intelektual, aset sehat badan yang pada akhirnya aset generasi-generasi bangsa yang akan naik. Gimana tuh Kang? Ya, kalau dari saya gini Kang, kalau Pak Presiden itu bisa memaksa dengan misalkan gas gitu kan, langsung nanti akan diserahkan kepada Koperasi Merah Putih, pupuk bisa langsung diserahkan dengan instruksinya gitu kan, dengan kekuatannya, dengan power negara itu Betul. yang sifatnya memaksa. Betul. Kenapa tidak? Ini pun sama. MBG pun dipaksa gitu kan, teknisnya itu oleh presiden bahwa ini harus dilaksanakan oleh koperasi di desa tersebut, di Ya. kelurahan tersebut. Hak prerogatifnya ya gunakan. Apalagi dikaitkan dengan, karena ini kan ide-ide brilian Pak Presiden. Ya. Termasuk itu kan koperasi. Kenapa tidak cek bahasa Sunda mah diadu maniskeun? Betul. Itu kok dipaksa gitu kan? Betul. Ini harus gunakan koperasi yang ada, Koperasi Merah Putih yang ada di sana. Sekali lagi, 47 orang minimal di situ. Ibu-ibu yang kemarin yang nganggur, Iya. itu bekerja Kang. Betul. Pertama. Kedua, beda ketika misalkan salah satu anaknya juga kan akan jadi orang yang memakan daripada hasil masakannya. Benar. Ini kan? Benar. Kan orang situ. Psikologi. Desa, anak saya di SD itu, anak saya di SMP itu, anak saya di SMK itu. Piraku ku urang diletikan dagingnya. Benar. Piraku mere sayurna misalkan anggap ambil sekiranya rada basi, pasti mereka akan berpikir, nah itu dah dengan anak kurang. Sing maksimal. Bukan profit oriented atau bukan berarti tidak harus dapat keuntungan. Sudah ada sebetulnya keuntungan di situ juga kan Keuntungan justru sudah diatur undang-undang kan. kalau menurut saya dengan 15.000 itu alokasi misalkan 3.000 untuk 3.000 untuk pekerja dan sewa listrik atau ya bayar listrik dan 2.000 untuk sewa gedung. Saya yakin seharusnya 10.000 itu bisa maksimal fokus kepada kualitas gizi. Gitu loh. Gitu loh Kang. Maksud saya. Tapi kalau pengusaha akhirnya kan misalkan nanti kabetot deiku itu lagi misalkan nanti maaf ya misalkan ada japrem ini, ada japrem itu karena nitip. Oh kan saya yang nitipin ini 1.000 dong ke saya. Nah punten. Ini kembali paham. gitu tantangnya. Ini barangkali. Jadi kalau boleh dibilang MBG itu kalau tadi dibilang dan itu juga saya bukan hanya dari Kang Albi ya. Saya juga dapat info-info lain ternyata ada jatah ke sini. Atau bancakan kan ya Kang. Yang pada akhirnya ketika dibancak itu dan saya mah tidak yakin itu 10.000 yang pada akhirnya bisa kurang itu karena ini tekanan dari ini minta ini saya masukin ke sini minta dong bagian dan sebagainya. Wah kacau. Ya gitu Kang. Jadi kacau. saya berharap tidak terlambat. Apalagi ini belum semua baru sekitar 6.000 KPM lah, 6.000 rakyat gitu kan. Kurang lebih barangkali hari ini yang bergerak juga belum banyak lah kan. Maksudnya belum seluruhnya total bisa terselenggara karena masih banyak yang daftar gitu kan. Ini saya mohon gitu kan, mohon kalau perlu langsung ke Pak Presidennya. Walaupun saya bukan siapa-siapa, kalau memang ternyata misalkan informasi ini layak untuk jadi bahan pertimbangan membuat sebuah keputusan yang akhirnya tujuan dari Pak Presiden itu tepat sasaran, ya barangkali ini ada salahnya dievaluasi. Betul. Ya karena apapun alasannya, kalau nih ada juga gagasan gini. Kalau misalkan itu uang itu 15.000 lah katakan ya, semuanya 15.000. Kalau dikasihkan ke orang tuanya dan orang tuanya suruh masak, lebih efektif mungkin. Ya, saya tidak berkata demikian juga ya. Kadang-kadang bisa jadi beli rokok nih kan. Nah, tapi yang jelas saya sih sepakat
untuk sekarang itu sudahlah seperti ini, tapi perbaiki sistem, perbaiki regulasi, perbaiki SOP, perbaiki infrastrukturnya sehingga betul-betul ekonomi kerakyatan ketangkep, bisa meningkat, bisa maju, ya, bisa terangkat oleh ini. Kualitas makanan juga kan saya tadi bilang. Ya. Satu, ketika misalkan Betul. dipegang oleh orang lokal situ. Sepakat saya. Pertama, orang situ terpekerjakan. Kedua, nilai Betul. atau kualitas ya daripada makanannya juga. Karena saya yakin dari 47 orang itu, yakin anak-anaknya tersebut ada yang di SMK-nya, Iya dong. ada yang di SMP-nya, ada yang di SD-nya. Nah, Nah, barangkali atau mungkin ada keluarganya yang ibu hamil oke. dan sebagainya. Saya yakin controlling dan monitoring akan lebih tepat apabila dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Oke. Gitulah. Ini oke, saya menarik, menarik, dan ini memang harus dikaji, khususnya mereka-mereka lah yang memang bergelut di wilayah ini, yang memang punya aturan di wilayah ini, wabil khusus mungkin ke Pak Presiden ya. Mudah-mudahan ini juga nyampe ke sana. Insya Allah. Obrolan seperti ini, karena memang obrolan kita mah kan tidak, podcast mah luar batas lah, siapapun bisa, seluruh dunia malah bisa mendengar ini. Terus ada yang menarik nih, MBG itu menyasar kepada anak-anak kan ya, anak-anak sekolah, anak-anak ya yang sekolah. Nah, yang tidak sekolah nih kan, yang tidak sekolah, terus anak-anak jalanan segala macam, ini gimana nih? Padahal mereka itu pun ya warga negara Indonesia, anak-anak Indonesia, harapan bangsa. Ya kalau misalkan ada MBG juga, tolong dong itu diperhatikan. Nah, buktinya kan tidak. Ya. Ini gimana nih? Ya, saya bilang tadi, makanya evaluasi itu ya mutlak, is must, Ya, ya. harus, Ya. gitu kan. Saat bergerak itu ternyata ada ruang-ruang yang bolong, ya, termasuk yang disampaikan Kang barusan. Kenapa tidak? Sekarang tambahkan dong. Ada berapa anak-anak jalanan yang barangkali tidak makan. Ya? Iya. Kita juga harus jadi data ya. Tidak hanya orang-orang yang di sekolah, misalkan. Karena itu juga, punten Kang, ya saya juga sering mengadakan acara gitu dengan barangkali ala kadarnya. Ya ketika diajak makan mah ngumpul tuh ya teman-teman yang di jalanan itu. Betul. Ya barangkali tambahkanlah, sisipkanlah di antara misalkan anak-anak sekolah, ibu hamil, dan anak-anak jalan. Betul, karena memang itu apapun alasannya itu anak-anak jalanan. Terus misalkan sekarang nih ada sekolah kerakyatan, ya sasar juga itu. Jangan sampai misalkan tiba-tiba anak yang putus sekolah, mereka kan banyak yang putus sekolah. Betul. Ya jadi kelihatan MBG ini kalau itu tidak ke cover, kelihatannya itu apa sih namanya? Bukan kontraproduktif. Pilih kasih gitu. Pilih kasih tuh orang yang ini, orang yang ini. Nah, ini juga orang gitu. Saya anak bangsa. Anak bangsa. Tapi kunaon teu diberi hancengan. Tak eta. Padahal kan mereka punya hak gitu. Baik. Rakyat mereka itu. Nah, itu mungkin yang saya jadi berpikir banyak gitu tentang apa namanya? Tentang program MBG. Terakhir, program MBG harusnya gimana tuh, Kang? Ya, sekali lagi evaluasi. Pertama, tata cara untuk mendapatkan atau menetapkan sebagai dapur MBG itu dikaitkan dengan Pak Presiden, dengan semangat bagaimana agar rakyat atau perekonomian desa meningkat, apalagi dengan plafon 3 miliar, itu harus diadomaniskan. Ya. Pertama, saya bilang tidak ada salahnya ketika sekarang misalkan yang sudahlah kasih satu dapur aja. Kalau yang belum, kasih di desanya masing-masing. Ke Koperasi Merah Putih terutama, gitu kan? Sehingga hidup tuh Koperasi Merah Putih, tidak harus berpikir, aduh kumaha yang mengembalikan uang kan, misalnya pengembalian dari plafon 3 miliar itu. Kalau ini dijalankan, cukup Pak, cukup ini pengembaliannya. Jadi artinya satu itu. Kedua, ya barangkali pertimbangkan juga, barangkali ya apa tadi yang disebut, sehingga akan berdampak kepada kualitas daripada makanan, perhatian daripada, karena sekali lagi orang yang di tempat itu akan berpikir ini buat anak saya. Betul. Beda dengan ketika mereka berpikir saya pekerja catering, ya saya pekerja catering, ternyata pokoknya ada sama dijual dan sebagainya. Dan kontrolingnya jelas kan, ketika misalkan ada pengusahanya, gajinya kurang 1,5 juta sehingga ke pembantu umumnya
Kalau di koperasi enggak dong kan? Enggak. Pasti kan bisa dikontrol dengan Sangat. anggota. Sangat. Atau karunya eta sakitu ke Sangat. koperasi ada keuntungan tapi Ya, masyarakat yang bekerja juga betul. bisa hidup dengan Dan layak. uang itu bergulir di situ. Betul. Dan Oke. terakhir dari saya coba cek lagi bahwa ketika misalkan oleh Koperasi Merah Putih, saya yakin sayuran itu pasti daripada BUMDes yang ada. Ya. Beda dengan ketika Catering, di kota, misalnya. Sokwe cek lah bisa jadi nanti akhirnya Bekas. bonnya si gahungna tidinya padahal meulina di pasar. Nah, Oke, siap. Terima kasih, Siap, Bang. Narika. Baik, Kak, baik. Ini luar biasa sebetulnya, Mbak, MBG ini karena memang persoalan demi persoalan yang berlatar MBG ini selalu menjadi masalah. Selalu menjadi masalah. Hal tadi yang dibicarakan salah satu mungkin masalah kecil, belum lagi yang lainnya. Belum tersebarnya, belum hal-hal yang lain. Di situ ada mafia karena konon katanya, di situ ada Japrem dan sebagainya. Nah, kembali lagi bahwa kekuatan pemerintah artinya bahwa ada tangan besi di pemerintah dan itu harus dipergunakan khususnya oleh Pak Presiden untuk supaya program yang memang luar biasa ini mengena kepada sasarannya. Ya sekarang jangan sampai misalkan kapitalis lagi yang bercokol di kita sementara rakyat begitu-begitu saja. Nah, MBG ini berpotensi untuk membangun ekonomi kerakyatan khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan lebih jauhnya lagi peningkatan IPM. IPM itu akan meningkat. Terus hal-hal yang sifatnya lain tidak akan terjadi kontraproduktif gitu kalau memang ini tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.